Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kembali oleh karena anugerah Tuhan semata. Tuhan boleh melayakkan kita, memanggil kita pagi hari ini untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan namanya. Kita semua bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini dengan votum dan doa. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Anugerah kasih sayang pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur padamu ya Aba, ya Bapa, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, Engkau melayakkan kami pagi hari ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, membesarkan nama-Mu pada saat pagi hari ini. Mohonlah belas kasihan Tuhan boleh memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah Allah Roh Kudus yang mengambil alih seluruh rangkaian ibadah kami, dan Engkau menjadi pusat pujian penyembahan kami Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani kami sepanjang hari ini, mulai dari worship leader, pemain musik yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami. Terima kasih Bapa, biarlah sukacita dan damai sejahtera Allah melimpah menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kita sama-sama akan memuji dan memuliakan Tuhan. Sama-sama kita akan meninggikan Tuhan. Biarlah hati kita, jiwa kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Mari sama-sama Bapak Ibu kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum ibadah online kita akan dimulai. Mari kita sama-sama fokus kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, betapa kami mengucap syukur untuk segala berkat kasih karunia yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini ya Tuhan kami boleh mengikuti ibadah, meskipun jarak kami jauh, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah sedikit pun terhalang oleh waktu dan kendala jarak. Kami percaya kuasa Tuhan akan menjamah, menyentuh, memperkuat hati setiap hidup kami Tuhan. Dimanapun kami berada, ketika kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, mencari wajah Tuhan, urapan kuasa itu pasti hadir dalam hidup kami. Tuhan berkatilah ibadah kami pagi hari ini Tuhan, biar semuanya boleh berjalan dengan lancar. Berkatilah Tuhan, biar jamahan itu terjadi dalam kehidupan kami, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kami melewati segala sesuatu. Kami berserah dan kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari sama-sama kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Biarlah kuasa Tuhan menyinari, membaharui dan memperbaiki setiap kehidupan kita. Mari sama-sama katakan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sama-sama katakan, kemanakah? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan
pagi hari ini kita sama-sama menyerahkan hati dan pikiran di hadapan Tuhan. Entah Bapak Ibu berada di dalam kondisi apapun, dimanapun Bapak Ibu sedang berada saat ini, mari fokuskan perhatian kita, pikiran dan jiwa kita ketika kita menyembah dan memuliakan Tuhan. Saya percaya ketika ada pujian dinyanyikan dengan hati sungguh-sungguh, maka Allah bertata di atas pujian itu, memulihkan, menyembuhkan, memberikan damai di dalam hati kita. Mari Bapak Ibu kita buka tangan kita sama-sama di hadapan. Manapun Bapak Ibu berada, mari sama-sama katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Katakan sama-sama. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh sekali lagi, katakan. Kami perlukan Keajaiban-Mu Tuhan. keajaiban. Sebab Engkau yang dapat menolong setiap hidup kami. Kami butuhkan Sebab hanya Engkau yang dapat memelihara hidup sentuhan tangan. kami. Tidak dapat jalan tanpa kuasa. Kami Engkau tak penyertaan. dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Katakan sama-sama. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Kami perlukan Perlu keajaiban-Mu Tuhan. Haleluya. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Sebab kami butuh Engkau. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Oh, syalalalala. Kami butuh Engkau hidup kami, Engkau harapan kami, berjalan Tuhan, jamah setiap hati kami, jamah setiap hidup kami, yang seluruh hadirat kuasa Roh-Mu, penuhi setiap hidup kami, jamah Sebab kasih setia Tuhan itu lebih daripada hidup. Dan biar jiwa kami memegahkan nama-Mu Tuhan. Kami Sebab bersyukur di dalam Engkau kami aman, nyaman. Seperti seorang seekor anak elang di dalam kepakan sayap yang maha kuat. Begitulah hidup kami akan pergi melewati semua masalah hidup ini. Badai kehidupan kami akan lewati karena kami memiliki Tuhan yang besar, yaitu Engkau. Biar hati kami penuh dengan sukacita Tuhan, damai sejahtera ketika kami menghadapi permasalahan yang sulit, ketika hidup ini semakin sulit dan tidak ada jalan keluar, tapi kami bisa melihat cahaya di depan kami, yaitu Yesus Kristus yang menuntun dan memelihara hidup kami. Tuhan, tolong dan bantu kami ya Tuhan.
sehingga kami tidak perlu harus jatuh, tapi Tuhan pasti akan menolong kami. Jagai kami, jagai keluarga kami, jagai hidup kami dari hal-hal yang buruk yang akan kami dapatkan. Karena Engkaulah perisai kami, karena Engkaulah Jehovah Jireh, pemenuh kami. Engkaulah yang memelukkan semua kami Tuhan. Kami rindu Engkau memberkati kami dimanapun kami berada. Hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang sedang melihat acara ini, streaming ini. Biar tangan kuasa Tuhan menjamah mereka. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Sama-sama katakan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan. Tapi ketika Engkau bersama kami akan menjadi lebih kuat. Oh, haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Sebab kami perlu hadirat. Kami perlu Kau Tuhan. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Allah kita. Sukacita terjadi di tempat ini, dimanapun kita berada. Tuhan dimuliakan. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan kita Allah yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Saya boleh lihat tangannya di atas Bapak Ibu. Saya percaya kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Amin semua. Mari kita sama-sama memujikan Tuhan hari ini. Katakan bahwa Allah sumber kekuatan dan pengharapan. Haleluya. Sama-sama Bapak Ibu katakan. Hanya kami di surga. Tiada yang di bumi. Hanya Engkau. Tak ku ada
kuatku, Amin. Allah sumber. Saya percaya Tuhan ada di bersama dengan kita Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita berada. Tuhan Allah sumber kekuatan kita. Mari sama-sama katakan sumber kekuatan kita Yesus. Oh, yeah. Allah sumber, Allah sumber, kuatku dan bagianku sama. Dan lebih sungguh lagi. Oh, Yesus. Sumber kekuatan dan pengharapan kita. Katakan dengan sungguh-sungguh dengan nada yang pelan. Allah sumber kuatku, yes Lord. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku selamanya. Katakan dengan sungguh-sungguh. Allah sumber kuatku. Terima kasih Tuhan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Selamanya, selamanya. Sama-sama katakan selamanya. Bapa, Engkau sumber kekuatan dan pengharapan kami. Engkaulah kekuatan kami ketika kami dalam keadaan sulit. Di tengah badai kehidupan kami percaya Engkau adalah sandaran kami. Dimanapun kami berada Engkau selalu menyertai kami. Dimanapun kami dalam keadaan sulit sekalipun Engkau pasti ada di sana. Kau lihat setiap tetes air mata kami. Kau tampung dalam kirbat-Mu dan Kau akan membawa kami suatu hari di waktu tepat yang Kau sudah janjikan. Kami akan menabur dengan sukacita Tuhan. Biar pengharapan itu selalu ada di setiap hidup kami dan setiap kami selalu percaya bahwa janji Tuhan tidak akan pernah meleset dalam hidup kami. Engkau berkata, Engkau bersabda, Engkau berjanji dan pasti Engkau genapi karena Engkau Allah yang hidup dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan Yesus, ketika kami akan nanti mendengarkan firman Tuhan, firman itu sungguh-sungguh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Sebab Engkaulah Tuhan, harapan dan perisai kami. Katakan Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang
Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami percaya Tuhan, janji-Mu di dalam kami dan digenapi dalam kehidupan kami. Dalam firman pujian ini Tuhan Yesus menjadi kekuatan dalam kehidupan kami dalam keadaan tersesat, keadaan sesak sekalipun. Biar pujian ini selalu terngiang dalam pikiran kami, dalam hati kami, dan memberikan kami kekuatan Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, yang melalui online streaming. Tuhan Yesus, Tuhan memberkati agar firman itu tertancap di setiap hati kami, menjadi berkat bagi setiap hidup dan pikiran kami Tuhan, menjadi pelita bagi jalan kami. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, biar yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah pembelajar, dan pembelajaran itu berasal dari Kristus, firman Tuhan yang hidup itu. Biarlah Engkau memberkati firman ini berbuah dan di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, kami mau dengar, kami mau taat dan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa dan kami siapkan hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, bagaimana kabarnya? Sudah lama kita tidak berjumpa. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita boleh kembali untuk merenungkan bagian daripada firman Tuhan atas banyaknya pertolongan Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin sudah hampir 2 bulan kita mengalami kondisi yang kurang menyenangkan ini, kondisi yang sama-sama tidak kita harapkan. Kalau saudara-saudara ada dekat saya, sebetulnya saya ingin bertanya, kira-kira kabar saudara bagaimana? Keadaan saudara seperti bagaimana? Ya, tidak seperti biasanya saya bisa melontarkan pertanyaan ini ketika kita dulu bisa bertemu tiap minggu. Kalau saya tanya bagaimana keadaan saudara, saudara bilang luar biasa, ya, puji Tuhan, ya. Karena keadaan kita memang, karena Tuhan kita luar biasa, berarti kondisi kita juga luar biasa. Tapi kalau saya tanyakan sekarang, dan saudara mungkin nanti bisa jawab lewat WA, saudara bisa kirim ke saya atau saudara tulis, bagaimana keadaan saudara sekarang ini? Apa masih tetap luar biasa? Apa saudara masih tetap mengalami hal yang seperti dulu? Atau saudara mengalami sesuatu yang berbeda? Nah, saudara, seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa biasanya kita mengalami sesuatu, saat ini kita mengalami sesuatu yang berbeda. Secara kuantitas kita itu berbeda, berubah. Karena dulu kita bisa berkumpul dengan jumlah yang banyak. Tapi saat ini kita nggak bisa.
Jadi secara kuantitas, secara jumlah kita itu menurun. Maksudnya di dalam satu tempat. Dan biasanya kalau saudara tanya luar biasa atau bagaimana, itu adalah kuantitas, itu adalah nilai. Kita bilang waduh memang kita mengalami hal yang baik. Berkat lancar, kemudian pemasukan seperti biasanya kita terima, tidak ada masalah. Tapi kalau saat ini bagaimana? Mungkin ada penurunan secara kuantitas, ada perubahan secara kuantitas, tetapi secara kualitas kita harus mengalami suatu perbedaan. Dan berita-berita yang mengabarkan secara kuantitas, banyak sekali orang-orang yang meninggal. Jumlah orang yang sakit, yang menderita juga banyak. Orang yang miskin tiba-tiba dan menjadi miskin, suasana kehidupannya menjadi miskin juga lebih banyak lagi. Memang pemerintah sudah mengupayakan untuk bisa membantu mereka, tapi tidak cukup. Tetapi ada beberapa yang tidak termasuk dalam hitungan, termasuk tidak dalam bilangan, dan mereka berusaha untuk sudah kembali saja ke tempatnya, ke tempat kediaman mereka. Padahal hal itu membuat mereka mudah sekali untuk menularkan penyakit yang terjadi saat ini. Jadi secara kuantitas itu sangat berpengaruh, bahkan pengaruhnya itu negatif, yaitu menurun. Tetapi jumlah yang menderita, jumlah yang kekurangan itu naik. Tetapi apakah betul secara kualitas, secara iman, percaya, secara kekuatan rohani kita, apakah kita masih tetap atau juga ikut berkurang atau bahkan makin pudar? Di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31 yang menjadi tema kita pada pagi hari ini. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Dikatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, saudara, ini jelas-jelas memperlihatkan suatu kualitas, suatu keberadaan yang nilainya itu bukan karena jumlah, tapi kekuatan yang baru itu didapatkan karena menanti-nantikan Tuhan. Sehingga kalau saya boleh kasih judul khotbah kita pada pagi hari ini, renungan kita pada pagi hari ini, dalam bahasa Inggris judulnya adalah Stay Strong. Bukan stay at home, kemudian kita menjadi weak, menjadi lemah. Tapi walaupun kita stay at home, kita work from home, walaupun mungkin kita melakukan semua di dalam situasi yang harus diam, di dalam kondisi yang tidak menyenangkan, tapi bagaimana kondisi iman kita, bagaimana kualitas iman kita itu boleh menjadi kuat. Dan ayat ini mengajarkan kepada kita, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan suatu kualitas yang baru, dia akan mendapatkan satu kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Bagaimana kita mendapatkan kekuatan yang baru? Yang pertama adalah kita harus fokus pada Tuhan. Yang kedua, kita harus tetap berlari pada tujuan. Dan yang ketiga adalah kita tetap di jalan Tuhan. Mari kita sama-sama selidiki renungan ini. Yang pertama adalah tetap fokus pada Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 32 ayat yang ke-11, di sana dikatakan, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Saudara, di dalam Ulangan ini dijelaskan bahwa Raja Wali itu kalau dia membuat sarang, dia membuat tempat tinggal yang baik untuk anak-anaknya, dia pilih tempat yang tinggi, di gunung batu yang aman, di pohon-pohon yang tinggi, yang jauh daripada jangkauan daripada ular maupun binatang buas. Sehingga ketika orang tuanya, induk Raja Wali itu harus pergi mencari makan, meninggalkan anak-anaknya, mereka percaya bahwa anak-anak itu dalam keadaan yang aman. Tapi pertanyaannya, sampai kapan anak-anak itu akan tinggal di tempat yang nyaman? Sampai kapan anak-anak itu tinggal di sarang, di tempat mereka merasa nyaman? Sampai kapan anak-anak itu tinggal di tempat yang mereka seolah-olah mendapatkan satu fasilitas yang mengenakan,
suatu tempat yang empuk, suatu tempat yang nyaman, satu tempat yang mereka biasa tinggal di sana. Ternyata di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Jadi pada satu saat induk Raja Wali itu akan datang, kemudian dia akan tarik itu dahan-dahan pohon yang dulu dia rangkai dengan rapi untuk menjadi sarang, untuk menjadi tempat tidur daripada anak-anak daripada Raja Wali itu. Tapi pada saatnya dia akan dikatakan menggoyang bangkitkan. Dia akan memutar balik, dia akan menghancurkan, dia akan membuat morat-marit daripada sarangnya itu. Dia lepas dahannya satu-satu sehingga tidak ada tempat lagi untuk anak-anak Raja Wali itu berdiam di situ. Ini merupakan suatu suasana yang tidak mengenakan. Ini merupakan suatu suasana yang tidak menyenangkan dan suasana yang mungkin diingat dalam suatu memori daripada anak-anak Raja Wali itu. Mereka menjadi begitu takut. Tapi ayat ini mengatakan Raja Wali itu akan melayang-layang di atas anak-anaknya. Kemudian dia mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya, mendukung di atas sayapnya. Kita bisa bayangkan ketika Raja Wali itu mengembangkan sayapnya. Nanti saudara kalau pulang, saudara bisa mulai rentangkan tangan saudara, kira-kira 10 menit saja ya. Saudara terentangkan begitu. Nanti minggu depan saudara boleh sampaikan kesaksian bagaimana rasanya sudah merentangkan tangan kira-kira 10 menit sampai 15 menit. Mungkin ada yang bilang, Pak pegel Pak nggak enak Pak, capek Pak. Demikian juga dirasakan oleh Raja Wali itu. Dan kondisinya ketika dia merentangkan sayapnya, dia membentangkan atau mengembangkan sayapnya, bukan saja dia merasa lelah karena ada gravitasi, tapi ketika dia sedang terbang naik ke atas, itu ada tekanan angin yang luar biasa. Ketika dia terbang mengatasi badai, ada sesuatu yang harus dia lawan, ada sesuatu yang harus dia tahan, suatu situasi yang tidak enak, satu situasi yang tidak menyenangkan. Dan itu dilihat oleh anak-anak daripada Raja Wali yang diam di atas sayap itu. Dan dia lihat, oh gini caranya terbang. Oh dia lihat ada satu kekuatan yang selalu membentangkan. Karena sedikit saja lengah, dia lepaskan rentangannya. Maka anak-anak Raja Wali itu akan mati, tertiup oleh badai. Saudara, ini adalah satu situasi yang sengaja diberikan oleh induk Raja Wali kepada anak-anaknya. Supaya anak-anaknya itu bisa belajar. Yang dulu kekuatan dia hanya di dalam sarang, yang dulu kekuatan dia hanya ada di dalam tempat yang nyaman, saat ini dia harus mengalami bahaya, saat ini dia harus mengatasi badai-badai yang ada, seperti lagu-lagu yang sering kita nyanyikan. Dia merentangkan sayapnya, betul dia pegel, betul dia capek, betul dia lelah, dan ada tekanan daripada angin yang harus ditahannya. Tetapi dia punya satu tujuan. Dia punya fokus bukan kepada rasa yang tidak nyaman, bukan kepada rasa yang pegel, bukan kepada suasana yang tidak enak, tapi dia punya suatu fokus di mana dia harus menyelamatkan anak-anaknya, di mana dia harus mencari satu tujuan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saat ini mungkin saudara-saudara juga melihat di tayangan di TV, banyak sekali ibu-ibu yang bilang begini, dia bilang, kalau saya tinggal di rumah, mengikuti protokol peraturan daripada PSBB ini, saya akan mati. Kenapa? Karena saya nggak punya bekal untuk anak-anak saya. Kalau saya keluar, saya tahu itu juga ada bahaya. Tetapi dia bilang lebih baik saya keluar sama-sama mati, tapi saya ada usaha supaya anak-anak saya bisa makan. Waduh saudara, kalau saudara dengar itu, polisi pun terenyuh saudara dengar seperti itu. Para Satpol PP juga dia nggak bisa apa-apa, melihat keberanian, melihat tekad yang luar biasa daripada ibu atau daripada orang tua yang seperti itu. Itu sama dengan tekad daripada burung Raja Wali ini. Dia bilang kalau dia diam saja saat itu, dia merasakan pegel, merasakan gak enak, mati sudah. Tapi dia harus melawan, dia lawan, dia tetap maju. Kenapa? Karena dia punya fokus, karena dia bisa mengarahkan pandangannya, dia bisa mengarahkan tujuannya itu kepada satu arah, yaitu keselamatan. Mengenai kisah ibu tadi kita singkirkan karena itu merupakan cerita yang lain. Saya hanya mau ambil situasi bahwa orang itu bisa pada satu situasi punya satu semangat,
punya satu kerinduan yang luar biasa, punya satu keinginan ketika itu dipertaruhkan atau dihubungkan dengan hidup mati seseorang. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, seperti Raja Wali mengajarkan bagaimana supaya Raja Wali itu mempunyai kekuatan di sayapnya. Demikian juga kita seperti anak-anak Tuhan. Kita itu diizinkan untuk mengalami saat-saat seperti ini seolah-olah tempat yang kita nyaman, pekerjaan yang memberikan kepada kita suatu penghasilan, satu kegiatan yang memberikan kepada kita suatu tempat yang nyaman. Satu saat dan saat ini seperti Tuhan, seperti induk Raja Wali sedang menggoyang bangkitkan, sedang menghancurkan seluruh isi sarangnya. Sepertinya kita itu sebagai anak daripada Raja Wali yang tidak mengalami suatu anugerah, tidak mengalami sesuatu kasih. Kita dibiarkan mengalami suatu penderitaan, mengalami suatu suasana yang tidak enak. Tetapi sesungguhnya kita diajarkan untuk kita memiliki kekuatan yang baru, kekuatan sayapnya. Ketika fokus kita bukan kepada rasa pegel, fokus kita bukan pada rasa lelah, fokus kita tidak bertahan karena semangat keinginan daripada jiwa kita, tetapi bagaimana fokus kita itu kepada Tuhan. Saya berani katakan jangan sampai fokus kita itu kepada pekerjaan Tuhan, kepada pelayanan, apa yang bisa dilakukan, tetapi mari kita fokus kepada Tuhan, kepada Tuhan yang kita layani. Kisah daripada Maria dan Marta mengkisahkan seperti itu. Secara kuantitas, Marta dia melakukan kegiatan. Dia mau melayani Tuhan dengan berbagai macam hal. Dia mempersiapkan segala kebutuhan Tuhan, mempersiapkan segala fasilitasnya. Tapi secara kualitas, Maria dia menyiapkan dirinya untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Dan biarlah kiranya kesempatan pada saat ini kita boleh belajar sepertinya anak daripada Raja Wali. Karena dikatakan bahwa seperti halnya orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapatkan kekuatan baru karena Raja Wali itu akan terus naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan di dalam menanti-nantikan Tuhan adalah ketika kita tetap fokus kepada Tuhan. Bukan fokus kepada keadaan, bukan fokus kepada apa yang kita alami, bukan fokus kepada fasilitas, tapi kita fokus kepada Tuhan. Di sana kita akan mendapatkan suatu kekuatan yang baru. Yang kedua, bagaimana kita menanti-nantikan Tuhan, bagaimana yang kita katakan sungguh-sungguh kita mendapatkan kekuatan yang baru. Di sana dikatakan bahwa kita akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Bagaimana dalam situasi kondisi sekarang, kita ini bisa berlari. Untuk jalan atau berhenti saja kita ini sulit, saudara. Tetapi di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-13, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Filipi, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Nah, saudara, seperti orang yang berlari, dia itu mengarahkan bukan kepada, waduh tadi saya startnya ini terlambat, awalnya ini saya beda, saya terlambat ini kenal Tuhan, saya terlambat ini mulai melayani. Enggak, Tuhan enggak melihat itu. Tapi dikatakan bahwa aku telah melupakan apa yang telah di belakangku. Kuantitas kehidupan kita ini buruk di masa yang lalu. Keadaan kita ini tidak seperti yang kita harapkan saat ini. Kita seolah-olah, aduh hidup saya kok begini ya. Ini gara-gara hidup saya yang dulu. Mungkin cara hidup kita yang dulu. Tidak. Kita harus melupakan semua yang ada di belakang kita. Dan mulai mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kita. Artinya seperti Raja Wali tadi punya satu fokus kepada Tuhan. Kita juga harus terus, sementara kita melihat ke depan, kita harus terus berlari. Berlari kepada tujuan, berlari kepada apa yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-14 di dalam Filipi pasal 3, Rasul Paulus menulis, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi dia mengatakan seperti orang yang berlari,
Dia melupakan apa yang di belakangnya. Yang penting tujuan dia di depan itu apa. Yang penting sasaran dia di depan itu apa. Dia melihat begitu ke depan. Dan dia bayangkan bahwa ketika dia mencapai finish, dia mendapatkan satu hadiah. Hadiahnya apa? Yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga ketika kita diizinkan untuk melayani Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita sama-sama bekerja di dalam ladang Tuhan. Kita melupakan apa yang ada di belakang kita. Bahwa kita melayani semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena keadaan kita, bukan karena kondisi kita. Tetapi kita harus memandang ke depan. Ada satu panggilan surgawi yang lebih mulia dari Allah, yaitu di dalam Kristus Yesus. Kita harus tetap berlari. Dan di sanalah dikatakan sepertinya kita menanti-nantikan Tuhan dalam kekuatan baru. Kekuatan yang baru Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita ketika posisi kita itu tetap di dalam kondisi berlari kepada tujuan. Jangan kita berhenti di pencapaian. Jadi orang lari itu kan dikatakan jangan sampai menjadi lesu. Ya, bahasa Indonesianya kan capek. Jangan kita berhenti ketika kita berlari karena kita capek. Tetapi kita harus terus sampai di pencapaian. Harus terus sampai di pada garis finish. Nah, itu dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan baru. Ketika kita sampai di tujuan, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan baru. Kalau kita berhenti di tengah jalan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan kekuatan baru yang Tuhan katakan adalah menanti-nantikan Tuhan. Waktu yang tepat di mana Tuhan akan memberikan dalam kehidupan kita. Walaupun suasananya gak enak, walaupun kondisinya tidak menyenangkan, tapi Tuhan katakan kamu harus melihat panggilan surgawi daripada Allah. Yang ketiga, dikatakan di dalam ayat itu, kalau kita baca kembali di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Yang kedua, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Dan yang ketiga, mereka berjalan tetapi mereka tidak menjadi lelah. Nah, saudara, di dalam Lukas pasal 24 ayat 15 sampai dengan ayat 17, saya bacakan buat saudara. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Dan ayat yang ke-32 dikatakan, Lukas pasal 24 ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Saudara, ayat yang kita baru baca di dalam Lukas pasal 24 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17 itu, di sana dikatakan bahwa ada dua orang pengikut Kristus yang mereka berjalan kembali dari Yerusalem kembali ke Emmaus, ke tempat asalnya, ke kampungnya. Mereka berjalan. Padahal waktu itu Tuhan mengatakan kamu tetap stay, tetap diam di Yerusalem, karena Tuhan akan memberikan sesuatu, yaitu yang disebut sebagai pencurahan Roh Kudus, panggilan surgawi. Tapi mereka ini nggak tahan. Mereka ini, waduh kok begini suasananya. Kemudian mereka itu pulang kembali ke Emmaus. Dan sepanjang jalan mereka ngomong hal-hal yang negatif. Itu sudah bisa baca nanti dalam ayat 18 sampai 32. Tapi tiba-tiba itu Tuhan Yesus menyela dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan kemudian Yesus berkata, apa yang kamu ngomongin waktu kamu di jalan tuh, kamu ngomongin apa sih? Mereka kaget, mereka terhentak. Dia bilang, apa kamu satu-satunya orang yang gak ngerti suasana yang sedang terjadi pada saat ini? Kondisi yang paling aktual, yang mungkin kalau sekarang bilang, orang-orang sudah viral melihat kondisi yang sekarang ini. Masa satu-satunya kamu yang gak mengerti? Maka mereka menghentikan langkahnya dengan muka yang muram. Saudara, kata-kata muka muram itu mengingatkan saya kepada satu ayat ketika Kain dan Habil, dia mempersembahkan suatu persembahan. Tapi kemudian dia melihat bahwa di sana dikatakan bahwa persembahan daripada Habil itu lebih diterima daripada persembahan Kain. Kemudian Kain menjadi panas hati,
dan dia itu membunuh adiknya. Dan Tuhan bertanya, di mana adikmu? Kain, di mana adikmu? Kemudian Tuhan berkata, kenapa mukamu muram? Bukankah kalau kamu mempersembahkan suatu persembahan yang benar, kamu menjadi bersuka cita, muka kamu menjadi berseri-seri, muka kamu menjadi berbinar-binar, muka kamu menjadi sesuatu mendapatkan suatu sukacita. Tapi ternyata dia mukanya muram karena dia merasa bahwa persembahannya itu tidak diterima oleh Tuhan. Dan dia kemudian membunuh saudaranya. Ada rasa iri, ada rasa dengki, tidak ada lagi rasa sukacita di dalam kehidupan daripada Kain pada waktu itu. Dan ayat ini menulis kembali, maka ketika Tuhan Yesus bertanya, apa yang kamu percakapkan sementara kamu di jalan, mereka terhentak, kemudian mereka berhenti di dalam perjalanannya. Mereka menghentikan langkahnya, kemudian dengan muka muram, dia bertanya, apakah engkau satu-satunya orang yang tidak mengerti kondisi saat ini? Tapi kemudian Tuhan Yesus datang seolah-olah mau melanjutkan perjalanan, tapi kemudian dicegah oleh orang-orang itu karena mereka merasakan ada sesuatu yang lain. Kemudian mereka ingin berkumpul, dan Tuhan Yesus mengangkat roti, mengucap berkat dan memberikan kepada makanan minuman itu berkat, dan mereka makan bersama-sama. Kemudian ayat yang 32 dikatakan, bukankah mereka, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Karena di dalam ayat yang ke-16 tadi dikatakan bahwa tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal dia. Mereka berjalan bersama dengan Yesus, tapi mereka tidak mengenal dia. Ada sesuatu seperti selaput, ada satu selubung yang menutupi mata mereka. Kenapa? Karena mereka tidak punya sukacita. Karena mereka tidak punya kata-kata yang positif. Mereka berbicara hal-hal yang negatif. Mereka selalu protes. Sehingga mereka menjalani kehidupan ini bukan dengan baik, tapi menjadi tidak enak. Suasana hati mereka telah mempengaruhi seluruh kehidupan dia. Jangan hidup dengan protes seperti orang-orang di Emmaus ini. Tapi mari kita berjalan dalam proses. Semua yang sedang kita alami pada saat ini adalah seperti apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Supaya kita memiliki proses kualitas kehidupan yang lebih baik. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang nanti, kita sudah siap untuk menyambut keadaan Tuhan. Tetaplah menjadi kuat. Tetap menjadi pengikut-pengikut Kristus yang mempunyai suatu daya tahan. Di dalam ayat tema kita dalam Yesaya 40:31, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kekuatan baru seperti apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Sampai berapa lama kita harus menanti-nanti? Tadi kita sama-sama belajar. Yang pertama, supaya fokus kita bukan kepada pekerjaan Tuhan, tapi kita harus fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan anugerah karunia untuk kita sama-sama terjun dalam satu pelayanan yang sama di dalam ladang Tuhan. Jangan berhenti di pencapaian karena kita lelah, karena kita pegel, karena kita capek. Tetapi tetap kita mau berlari sampai di pencapaian. Jangan kita jalani semua ini, kehidupan ini dengan protes, dengan hal-hal yang negatif, dengan kata-kata yang kontraproduktif. Tapi kita mau tetap berjalan di dalam proses. Kita percaya bahwa apa yang kita alami, apa yang kita jalani, disitulah Tuhan memberikan satu kekuatan yang baru. Dikatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diberikan suatu kekuatan yang baru. Biar hal ini boleh menjadi suatu pegangan dalam kehidupan kita. Dalam minggu-minggu yang sulit, minggu-minggu penantian kita tetap selalu menanti-nantikan Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku
bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Saudara-saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saudara bisa berdiri di tempat, di rumah saudara, di tempat saudara menyaksikan streaming ini. Dan kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Dan biarlah kiranya nilai-nilai, kesan-kesan di mana Tuhan Yesus memberkati kita melalui peringatan daripada kenaikan Tuhan Yesus boleh tetap terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mau angkat tangan dan sama-sama kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pimpinan penyertaan Tuhan dari awal hingga akhir ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah kiranya seperti apa yang sudah kami sampaikan melalui puji-pujian, ini boleh menjadi satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan biar kiranya hadirat Tuhan boleh nyata di dalam setiap kehidupan kami, bukan saat ini saja, tapi sukacita yang Tuhan berikan, berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami boleh selalu mengalir dalam kehidupan kami. Dan memberikan kepada kami satu kerinduan untuk selalu saling mendoakan, saling menguatkan, suatu spirit, suatu semangat mana kami selalu ingin berkumpul walaupun dalam tempat yang berbeda, dalam tempat yang berjauhan, tapi kami mau menghadiran Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Jadikan hidup kami sebagai saksi terang dan kemuliaan nama Tuhan dimanapun Kau tempatkan, di pekerjaan kami, dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga, untuk saudara-saudara kami, untuk tetangga kami, biar mereka boleh melihat ada Kristus, ada kuasa yang sudah naik ke surga dan yang memberkati kehidupan kami. Sukacita, kerinduan untuk berkumpul dan bersaksi dimanapun kami berada, sehingga nama Tuhan boleh makin ditinggikan dan dipermuliakan. Kau memberkati untuk setiap daripada jemaat yang sudah memberikan persembahan. Kami percaya kasih setia Tuhan boleh melimpah dalam kehidupan mereka, bahkan Tuhan mengembalikan dalam kehidupan mereka berlipat kali ganda. Kami juga bersyukur untuk setiap kegiatan-kegiatan yang boleh berlangsung. Kiranya Tuhan mengurapi setiap daripada tangan-tangan yang sudah mengatur sedemikian rupa, yang semua sudah melayani. Kami percaya hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Berikan kepada kami suatu kerinduan untuk kami juga mau kembali berkumpul di dalam waktu-waktu yang akan datang. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa dan kasih melalui anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan memimpin, menyertai serta membimbing kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dia berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Let's lift your hand and say, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai
dan menjawab doa.